Jadi hukuman mati yang harusnya orang itu dieksekusi sampai meninggal itu ya. Ya meskipun kalau dulu pakai pedang, kalau sekarang pakai tembak ya. Katanya bisa. Jadi turun derajat, nggak jadi hukuman mati, jadi hukuman seumur hidup atau jadi hukuman beberapa. Oh iya betul itu. Kalau memang berkaitan dengan tadi hakul adami, pernah membunuh orang, pembunuhan berencana atau terorisme yang menyebabkan kematian atau pencurian yang menyebabkan kematian, ini mau dikatakan berkelakuan baik ya harus minta maaf dulu sama keluarga. Assalamualaikum Pak Haji Payumi. Insya Allah kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Kangen banget saya ngobrol sama jenengan Pak. Masa? Iya. Kita kan sudah nggak ngobrol berapa ya? 15 menit yang lalu. Oh iya. Iya. 15 menit yang lalu kita sudah banyak ngobrol ya. Oh iya. Terus berhenti, terus sekarang ngobrol lagi. Langsung kangen itu. Oh iya, langsung kangen Pak. Oh. Karena kangen kan tidak memandang jarak dan juga waktu. Oh iya benar. Karena kangen kan soal perasaan yang selalu terikat. Ya, setuju saya. Setuju ya. Ngomong-ngomong tentang terikat nih Pak. Banyak hal yang mengikat di dunia ini kan, tentang akad, jual beli kan mengikat semua. Dan juga tentang hukum Pak ya. Iya benar. Iya kan, betul. Hukum itu mengikat Pak ya. Masuk akal ya? Masuk ya? Masuk. Oke. Nah ini kemarin itu kan ada kasus Pak. Ada orang kena hukuman mati. Aduh ya, kita semoga terhindar dari itu ya Pak ya. Nauzubillah. Nah, itu saya yang janggal itu begini Pak. Jadi kan hukuman mati kan ada banyak kan, ada banyak macam ya. Kan ada yang langsung di vonis terus langsung isdat begitu ya. Eksekusi, langsung eksekusi. Ada yang dikasih masa tangguh, ada yang diihmal, bisa di apa? Ditangguhkan, penangguhan. Nah itu jadi orang yang asalnya harusnya dihukum mati ditangguhkan, terus tiba-tiba dia gak jadi dihukum mati. Itu gimana sih Pak modelnya? Ini apa? Ini saya tanya ke jenengan. Tata negara. Enggak, ini jenengan iya, sebelum ke hukum Islam dulu kan, kita sebelum tasdek kita tasawur dulu. Tasawur. Berarti hukum tata negara. Gitu ya? Iya. Ya meskipun di buku ini ada buku tata negara. Tata negara juga ya. Tapi saya belum begitu paham tentang tata negara ya. Tawaduk sekalian. Bener ini. Oh iya. Bener nggak paham? Oh bener nggak paham. Saya kira merendah. Karena saya baca-baca itu cuma dari internet gitu ya. Dari sumber-sumber yang gampang digapai lah ya. Ya, sumber-sumber yang ini tidak melalui verifikasi yang ketat gitu. Jadi saya hanya menangkap beberapa saja bahwa sebenarnya hukuman mati itu ya benar dieksekusi gitu ya. Mati betul kan maksudnya? Betul. Izalatur ruh ya. Itu pernah terjadi terakhir kali kalau nggak salah itu di tahun 2016 itu. Itu terakhir kali eksekusi hukuman mati. Yang teroris itu ya? Kalau 2016 itu kayaknya gembong narkotika. Oh narkotika. Oh ya. Yang yang dieksekusi itu kebanyakan warga negara asing memang ya. Iya. Terus yang sebelumnya juga ada yang pelaku bom Bali itu juga dieksekusi mati ya, ditembak. Oh gitu ya. Jadi dia mekanismenya itu kayak ya tidak yang ada di kitab kita bukan. Kalau di kitab kan bidor bil unuk ya. Dengan pancung. Gitu ya. Lehernya langsung dipenggal gitu. Tapi enggak, kalau yang kita itu kayaknya ditembak ya. Ditembak itu dalam waktu yang berbarengan eksekutornya itu. Oh iya, saya pernah lihat itu videonya, ada orang jejer, ada orang 5 atau 6. Iya. Semua bawa tembak kan ya? Bawa tembak semua itu. Padahal sasarannya cuma satu. Nanti yang membunuh siapa ya nggak tahu itu. Oh, berarti yang nembak ini orang yang jejer-jejer ini? Iya, bareng itu dalam waktu yang sama. Oh, berarti nggak tahu ini yang benar-benar bunuh ini siapa? Yang membunuh siapa ya nggak ada. Oh, gitu. Itu mungkin supaya agak merasa bersalahnya juga biar nggak terlalu ya. Merasa bersalahnya atau beban mental nanti ke depannya ya. Dari respon dari pihak keluarga atau lain-lain. Ya. Saya kurang paham itu. Iya. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang hukuman mati. Tapi kan ini tadi nih yang saya baca tentang berita itu Pak. Iya. Jadi hukuman mati yang harusnya orang itu dieksekusi sampai meninggal itu ya. Ya meskipun kalau dulu pakai pedang, kalau sekarang pakai tembak ya. Katanya bisa. Jadi turun derajat, nggak jadi hukuman mati, jadi hukuman seumur hidup atau jadi hukuman beberapa.
Oh iya betul itu. Saya ini ya sekali lagi saya baca di sumber-sumber yang mungkin saya kurang telaten dalam verifikasinya. Cuman itu sudah dibahas ya di dalam beberapa diskusi bahwa memang ada RKUHP yang sudah disepakati. RKUHP berarti rancangan. Ya. Yang sudah disepakati oleh DPR. Katanya seperti itu sih. Oh, berarti tinggal tekan palu sudah ketok ya, palu jadi. Sudah ketok palu katanya. Oh, bahkan sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Tinggal ngeresmiin nunggu dari presiden itu ditandatangani apa tidak. Oh. Nanti kalau ada yang salah dari penjelasan saya enggak, ya silakan di kolom komentar itu aja ya. Oke, komentar below. Oke, terus. Sebenarnya saya tidak ingin berbicara tentang itu. Oh ya sudah, kita pulang saja. Yang saya bicarakan itu nanti di perspektif yang memang saya bergelut di sana, yakni dalam perspektif hukumnya. Oh, gitu. Insya Allah. Kalau untuk tasawurnya iya. Oh gitu ya, berarti saya kurang paham ya untuk mekanisme secara hukum tata negaranya bagaimana atau perjalanan perdebatan di DPR. Di DPR itu sudah bukan ranah jenengan ya, ranah kita ya maksudnya. Nah, ini kita harus mencontoh Pak Fayumi, jangan mengomentar sesuatu yang tidak kita. Oke ya. Makasih. Ya, tapi tetap kita harus juga baca-baca dong. Ya, harus semakin luas wawasannya. Nah, itu lanjut tadi itu, Pak. Oke lah, intinya RKUHP nanti akan ada aturan bahwa orang yang harusnya terpidana mati bisa tidak jadi mati ya. Nah, tidak jadi dihukum mati. Tidak jadi dieksekusi. Dieksekusi mati. Nah, oke nih kan kata Pak Fayumi kita bergelut dalam bidang hukum Islami ya. Yeah. Nah kalau dalam hukum Islam boleh nggak seperti itu apa remisi apa yeah. Intinya pengurangan hukuman yang asalnya hukuman yang berat menjadi ringan. Itu boleh nggak itu seperti itu? Itu kan berarti ada kepelin-pelanan hukum. Ini kita bicara dalam perspektif yang fikih ya. Sudah lama saya geluti ya. Oke, siap. Meskipun sudah lama menggeluti fikih ya. Yeah. Bukan berarti saya paham. Oh. Lalu Anda selama ini ngapain aja? Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini benar gitu ya. Ini hanya sekedar opini atau sejauh itu pemahaman saya. Kesimpulan dari teks yang Anda pelajari. Ya yang saya pahami gitu. Tapi jangan tertipu ya, beliau itu sangat alim sekali. Jangan tertipu ya. Kalau memang ada tanggapan dari netizen atau siapa yang komen-komen di kolom-kolom komentar itu ya saya sangat wajar sekali. Ini kan pemahaman kita ya berbeda nggak masalah. Gitu. Yang penting saling itu ya, ada ilmiahnya, ada landasannya ya, ada referensinya. Ini jadi tanya nggak? Saya nunggu sebenarnya. Oh, iya. Jadi hukuman mati di dalam hukum Islam itu hanya ada beberapa penyebab sebenarnya ya. Di antaranya adalah pembunuhan. Jadi kalau membunuh nanti ada hukuman matinya. Hukuman mati. Iya. Kemudian ada yang penyebabnya sebenarnya endingnya di pembunuhan juga. Oh, gitu. Atau kalau di dalam hukum Islam juga ada istilah qati utorik. Begal ya. Lah perampas harta secara paksa ya. Lah begal pun juga nanti ada hukuman mati ketika memang dia sampai membunuh. Oh begitu, intinya gitu. Nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Terus ada juga yang dari perzinahan juga. Perzinahan? Iya, rajam itu ya? Dalam hukum Islam rajam istilahnya ya. Itu karena perzinahan, cuman perzinahannya itu yang memang kelas berat ya. Kelas berat dalam arti antara si laki-laki dan si suami, si laki-laki dan yang perempuan, ini sama-sama sudah punya sudah beristri dan juga sudah bersuami ya. Jadi dalam status sudah dalam perkawinan, dua orang yang sama-sama dalam perkawinan tapi malah selingkuh dan berzina itu. Itu juga termasuk hukuman mati juga matinya ya. Juga. Oh, berarti atau yang terakhir itu hukuman tarikus sholah ya. Juga ada yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat hukuman mati itu. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya tidak kok gampangan gitu ya. Gampangan masa ada orang tidak sholat lalu kita tebas. Langsung tebas lehernya nggak bisa. Iya. Ini hanya konsep. Apakah harus diterapkan atau bagaimana penerapannya? Ini sudah beda lagi. Oh, gitu ya.
Kayak contoh tadi saya ingin mengatakan bahwa di dalam hukum Islam betul ada hukuman mati bagi pelaku pezina, perzinahan. Berarti Cuman dalam menetapkan orang ini layak dihukum mati, ini melalui banyak proses yang panjang, ketat. Tidak bisa Sangat langsung ketat kamu zina mati. Nggak bisa. Repot ya. Itu sangat ketat. Bahkan ini saksi yang memastikan bahwa Orang ini yang berzina, ini harus 4 orang. 4 orang. 4 orang. 4 orang ini harus orang yang Kompeten. keagamaannya baik ilman wa amalan. Baik secara itu keilmuan sangat dan juga diakui. Ya. Sekarang kita kesulitan mencari orang saksi seperti ini. Apalagi ada orang yang alim, berilmu, terus adalah istilahnya kalau dalam bahasa fikih. Adalah itu ya dia punya karakter yang baik lah ya. Menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Sekarang sulit. Sekarang sekali ngomongin si A langsung ikut-ikutan bicara. Sulit. Apalagi jarinya itu jari-jarinya itu juga sulit. Sulit ya nyari orang yang betul-betul sesuai dengan persyaratan untuk menjadi saksi. Saksi kalau dalam Islam ya, dalam Islam seperti itu. Dalam Islam. Akhirnya maka kalau kita kontekstualisasikan kita terapkan ke Indonesia sangat sulit untuk menetapkan hukuman rajam, hukuman mati bagi pelaku zina. Itu CCTV itu sudah tidak cukup sebenarnya. Tidak cukup sebenarnya ya. Tidak cukup. Kalau secara hukum secara hukum syar'i maksudnya hukum fikih ya, hukum fikih. Bukan karena CCTV itu tidak bisa dipercaya atau bagaimana. Tapi memang ada prosedur khusus yang diatur agama. Manipulasi juga bisa kan? Bisa diedit bisa ya. Bisa editing sekarang itu kan handal-handal ya. Sudah sih paling editing. Nah itu makanya kalau dalam Islam itu saksi itu harus orang-orang yang terpercaya keagamaan. Kompeten itu ya. Adalah. Karakternya memang nggak mau lurus lah bahasanya ya. Orang kenceng. Sirot ya. Mau berbohong nggak mau mau dibayar berapa? Iya. Berbohong dosa, takutnya ya siksa di neraka gitu aja. Nah itu kalau berarti di agama Islam itu mengenal hukuman mati, mengenal itu ya. Cuman dengan persyaratan yang ketat sekali seperti yang kata Aci tadi. Untuk mengatakan ketat lagi, jadi 4 orang itu tidak hanya melihat ini ada di dalam kamar. Oh, tidak hanya dugaan-dugaan itu. Tidak, harus melihat live langsung. Iya. Masa ya ada ya orang alim 4 gitu. Lah iya, ngumpul terus ngeliatin. Kalau kita ingin mau mendirikan hukuman rajam di Indonesia itu tidak tergambar ya. Enggak realistis gitu. Ya, tidak realistis. Ya. Kalau yang melihat langsung ya mungkin tidak ada lah ya. Mungkin orang yang gegampang dalam urusan agama ya. Kalau orang yang punya image baik dalam agama nggak mungkin mau lihat orang zina. Gerebek orang zina nggak mungkin. Jadi kesulitannya di sana. Untuk diamalkan ya untuk jadi hukum kita tetap mengakui hukum itu ada, tapi untuk mengamalkannya itu kontekstualisasinya itu sudah bab lain ya, sudah kamar yang lain itu ya. Nah itu tadi Pak, lanjutin ini tadi. Ini kita lanjutin kan? Oh iya. Kok kemana-mana ini? Iya, gak apa-apa ini berarti bukti keluasan ilmu jenengan. Oh enggak. Oh iya. Saya hanya bicara yang saya ketahui gitu aja. Yang nggak saya bicarakan berarti saya nggak tahu gitu. Iya. Oke. Nah terus itu tadi, jadi kita tahu ya bahwa Islam itu juga ada hukuman mati segala macam ya. Nah kalau untuk pengurangan vonis Pak, yang asalnya vonisnya berat kemudian jadi ringan, itu boleh nggak ya? Jadi gini ya, hukuman dalam Islam itu kita bicara Islam ya. Ya kita bicara konteks keilmuan. Oke. Bukan ini relevan atau tidak, kita bicara secara ilmiah begitu ya. Begini, di dalam Islam itu ada jenis hukuman, ada 2. Ada yang memang paten, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diapa-apain, paten gitu. Paten ya sudah. Itu namanya hudud. Oh, itu yang memang sudah ada batasan-batasannya jelasnya sudah dari Al-Qur'an dan hadis. Ada yang hukuman-hukuman itu bersifat fleksibel. Tinggal menunggu ijtihad hakim, faktor-faktor apa yang paling maslahat.
Itu juga ada. Itu namanya takzir. Takzir. Oh, berarti hukum Islamnya adalah had, ada takzir. Kalau had ini udah nggak bisa diganggu gugat ini. Udah. Kalau takzir itu boleh lah tergantung pandangan seorang hakim itu bagaimana yang paling pas begitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi begini, hukuman mati kalau kita bicara kasus yang sedang kita bahas hari ini, itu begini. Yang saya baca bahwa undang-undang hukuman mati itu berlaku kepada 7 tindak kejahatan. Berarti sudah ada hanya batasannya ada 7 ya, batasan 7 ini. Di dalam undang-undang kita. Yang pertama tindakan makar, kedua berkhianat kepada negara saat perang, 3 pembunuhan berencana, 4 pencurian yang menyebabkan kematian, 5 pelanggaran HAM berat, terorisme, gembong, narkoba. Narkoba itu juga termasuk. Nah, iya, ini juga termasuk 5 7 kriminal yang bisa didakwa hukuman mati. Bisa ya, bukan harus ya, bisa tapi bukan harus. Kita tinggal lihat jaksa penuntut kan mau menuntut hukuman apa. Nah, seberat-beratnya kalau maksimal hukuman maksimalnya mati. Hukuman mati begitu ya. Oh iya. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks agama Islam ya, agama Islam. Untuk mungkin yang sampai ke ranah sulit untuk ditawar terkait masalah remisi itu dalam permasalahan pembunuhan, ketika sudah sampai membunuh orang lain. Nah, karena ini kaitannya dengan hakul adami ya, sesama manusia karena sudah membunuh orang lain. Itu kalau mau dikurangin masa tahanannya atau dikurangin tahanannya jadi agak ringan itu berat ya? Ya, secara prosedur syar'i sebenarnya bisa. Itu kalau memang nanti ada syaratnya. Ada syaratnya lagi ya? Di antaranya adalah berdasarkan persetujuan dari ahli waris. Ya, sebenarnya persetujuan keluarga itu penting. Penting untuk agar orang ini kira-kira mau diapakan gitu ya? Iya. Karena kan yang namanya taubat itu ya harus sungguhan gitu loh. Ya tidak gampang kok berkelakuan baik langsung didapat. Katanya itu ya, kalau orang berkelakuan baik nanti hukumannya yang asalnya berat jadi ringan ya. Iya. Sebenarnya begitu kalau memang acuan dalam undang-undangnya itu hukuman mati itu menunggu 10 tahun. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Selama 10 tahun ini dia berkelakuan baik, maka akan dikurangi hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Penjara seumur hidup. Ya, tidak jadi eksekusi mati. Jadi kalau saya menanggapi ini ya ini hanya tanggapan ya. Hanya tanggapan ya. Tidak didengar tidak masalah. Ini tanggapan ilmiah saya. Tanggapan secara ilmiah saja. Untuk menggambarkan berkelakuan baik ini sangat kita harus objektif ya? Harus ada batasannya. Karena nggak jelas ya berkelakuan baiknya menurut siapa, sebatas apa, yang kayak gimana. Kalau memang berkaitan dengan tadi hakul adami, pernah membunuh orang, pembunuhan berencana atau terorisme yang menyebabkan kematian atau pencurian yang menyebabkan kematian, ini mau dikatakan berkelakuan baik ya harus minta maaf dulu sama keluarga. Harus dapat restu dari keluarga orang yang dibunuh baru itu bisa kita katakan nggak jadi hukuman mati atau dikatakan berkelakuan baik gitu. Iya. Jadi saya kira harus ketat gitu untuk apa? Oke, berarti gini aja, jadi remisi hukuman mati. Remisi atau pengurangan hukuman mati itu oke lah ya, bisa diturunin. Cuman yang kita harus perhatikan lagi itu batasan-batasannya. Siapa sih yang berhak dikurangi hukumannya? Dan kelakuan baik yang seperti apa? Perlakuan baiknya seperti apa? Terus baik menurut siapa? Nanti juga yang mengawasi juga ini siapa? Harus ketat. Ketat sekali harusnya. Kan baik itu lawan katanya buruk ya. Buruk. Nah, berarti orang itu dianggap berbuat buruk kalau ngapain gitu kan ya. Juga harus ada undang-undangnya dong. Selama 10 tahun kalau dia berbuat buruk ini nggak jadi dapat remisi misalnya. Ya kan memang harus ada batasan-batasannya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum pasti harus mundobat, Pak ya. Harus terukur. Ini kalau kita bicara secara hukum. Secara hukum. Hukum syariat pun juga begitu ya. Harus terukur. Iya, harus terukur.
Iya. Gitu ya kalau Ini saya. saya dapat ilmu banyak sekali nih hari ini, Masya Allah. Saya tidak menyesal ini ketemu dengan beliau. Enggak. Ini adalah Enggak. liqa'an mahmudan ini. Jangan dipercaya. Jangan Enggak, dipercaya. tapi ini tadi kan kajian hukum. Iya. Dan juga saya sudah yakin ini tadi sudah ada ibarat-ibaratnya. Nggak usah dibaca lah, nanti kita baca di belakang aja ya. Ya, nanti kalau betul spill dalilnya hubungi saya. Beliau sedang humul katanya. Ini saya juga Anda bisa melihat beliau di depan kamera ini sudah wamin fadhail. Enggak. Ada aja. Oke. Mungkin gitu saja Pak ya. Jadi kita sudah terang bahwa Oh, ini sudah cukup. Silakan kalau ditambahin. Oh, kalau cukup ya udah. Basa-basi sekali Anda. Kalau udah cukup ya. Iya, nggak tolong apa-apa. jangan sampai saya menghilangkan adab saya ini. Enggak. Oke. Santai, aman. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa Islam mengenal hukuman mati yang ada 4 pelanggaran itu ya, dan dengan syarat yang ketat. Kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa hukuman mati itu dijalankan. Nah, terus selanjutnya pengurangan hukuman mati itu juga legal-legal saja ya, legal-legal saja, tetapi begitu ya harus kalau tadi prosedurnya ketat. Rekomendasi dari Pak Kaji Fayumi harus ketat sekali. Saya juga setuju dengan kata-kata Anda. Jadi, tapi gini Pak, ngomong-ngomong tentang kelakuan baik dan juga pengurangan hukuman Pak ya, ini dikit aja sebelum selesai. Kira-kira kalau memang hukum itu harus dijalankan ya, harus terikat, harus mengikat ya Pak ya, itu kan berarti seluruh warga negara ya dengan apapun agamanya, termasuk agama Islam sekalipun ya. Jadi, kita tetap mendukung itu Pak ya, tetap mendukung. Karena semuanya dalam rangka apa tadi? Maslahat Pak ya. Maslahat. Kalau memang ada yang kurang tepat, kita harus memperbaiki dan melalui langkah-langkah yang prosedural. Enggak ngawut begitu ya? Enggak ngawut, itu enggak mencerminkan Islam itu. Kalau ngawut itu enggak. Islam itu ya betul-betul menghindari fitnah, kerusuhan, ittirab itu ya. Kayaknya siasah atau langkah-langkah kunci itu penting sekali. Penting sekali ya. Insyaallah. Efektivitas daripada kita koar-koar tapi tidak ada efektifnya. Tidak ada. Jadi cuma rame doang nggak ada hasilnya ya. Itu kasihan umat gitu ya. Akhirnya umat cuma diterpa kebingungan. Itu kasihan ya. Jadi kita sebagai orang ya, misalkan siapapun lah ya yang memang punya kritik atau punya opini yang bisa membangun ya, harusnya dengan langkah yang baik lah ya. Jangan cuman mencari atensi dari masyarakat sehingga masyarakat bingung, malah justru kan ada yang mengajak untuk menghujat. Itu yang tidak parah lagi ya. Tidak setuju saya. Katakanlah kalau yang mau disampaikan itu baik, tapi kalau caranya dengan mengajak orang lain untuk menghujat, mengajak orang lain untuk itu kan tidak baik Pak ya. Alhamdulillah, adem sekali saya habis. Masya Allah. Tadi saya sudah hampir. Masya Allah. Itu ya, guys ya. Jangan lupa guys ya, kalau nemu berita-berita kita harus paham konteksnya dulu. Jangan cuma baca judul. Jangan kayak saya cuma baca judul. Kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dari pemberitaan itu. Dan juga yang lebih baik lagi adalah kita tanya kepada orang yang ahli untuk menanggapi. Kita jangan menanggapi sembarangan. Enggak usah guys. Ya ada nanggapi meme-meme lucu-lucu saja. Ya, kalau untuk sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang hukum itu ya, lebih baiknya kita tanya kepada yang sudah ahli. Nggak apa-apa kita perhatian terhadap hukum, nggak apa-apa kita perhatian terhadap kebijakan, tapi ya itu tadi ya, menanggapinya harus dengan baik ya. Oke. Sekian dari saya dan juga dari Pak Haji Fayumi. Nggih. Sami-sami. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.